Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Episode kali ini tuh spesial banget karena gue nggak sendirian. Gue bersama dengan Om Hao dari Kisah Tanah Jawa dan juga teman-teman yang ikutan travel. Ya, tapi nggak kenapa-napa. Oh, nggak kenapa-napa, tapi ada rasa-rasa gitu. Antara atas sama bawah ini sebenarnya nggak nyambung, sinkron. Jadi sebenarnya ini kayak ini sih, istana ya, keraton. Sini nggak segenit di aku Diahara ya. Oh gitu. Sopan-sopan. Gila, ini mau peluk tembok mas. Enggak lah mas. Malu saya. Masih muda, stres gitu. Sih. Ya. Wow. Wow. Kita ke restoran sekarang. Iya. Ada tempat itu dan ditampakin sosok yang tinggi gede, matanya merah. Nggak suka gitu tempat ini dikotorin, dalam artian memang secara wujud ini kan tempatnya kotor ya, cuman ini istana sebenarnya, rumah. Dicek. Mending kecantol janda. Mending kecantol janda daripada kecantol duri. Iya. Do we have bus here? Bus. Bus with the grass and everything? No? No. No? Because somebody told me there is a bus here. I was looking for it. Bus But apa it's bus? not here. No bus around here. Jadi kalau saya lihat memang ini dibentuknya tidak didesain demikian. Tapi dalam alam sebelah ya, alam astral, alam gaib itu didesainnya seperti itu, Mas, Mbak. Jadi ada pasar, tempat ibadah, pusat pemerintahan dan alun-alun gitu. Cuman jam segini pasarnya belum buka. Himbauannya kalau nanti malam ada yang nawarin apapun itu, kalau kita bawa koin ditinggal aja. Iya. Euro boleh, euro. Boleh, apapun boleh, permen juga boleh. Rokok juga boleh. Jadi kan pasar malamnya aktif malam nanti. Biasanya Sunmore, Mbak, besok Minggu. Oh, ini sungainya ya, Ci ya? Iya. Iya. Tuh nengok dulu. Iya, sini aja. Oh. Bener. Kolam. Ini kolam buayanya, Du. Buayanya masih ada nggak tahu, Cik, sampai sekarang? Masih ada. Buaya daratnya banyak. Oh banyak. Waduh serem ya. Malam minggu lagi. Malam Sabtu. Lagi. Banyak kali ya. Banyak buaya katanya. Buaya darat. Buaya darat. Kalau malam Sabtu buaya Ada darat. 8 ini. Iya nih. Saya biawak. Biawak. Ini adalah pura sebagai simbolis untuk pusat. Dulu kan ada tempat jualan, ada galeri macam dari sini dia mohon. Ada Mas. Oh ini ya, Cik ya, buayanya ya, Ya. simbolisannya. Ya. Oh, ini kolam. Apa sih, sungai? Ini adalah muara. Muara. Oh, muara. Yang tembusnya ke sana. Inilah tempat permandian bidadari sebenarnya. Tempat permandian bidadari. Bentar aku mandi dulu ya semuanya. Ayo Nah, apa Mas ini? Ya, ada buaya. ini muara tempat permandian Iya, sana. bidadari. Itu tempat asal mulanya yang dulu. Ya, waktu ini yang kelihatan terbaru kan masih ada. Begitu ditangkap besoknya ada orang tenggelam. Apa ditangkap? Luar biasa. Buaya. Buaya. Oh, Buayanya budaya asli, buaya buaya beneran. Iya buaya beneran. Ditangkap besokannya. Besoknya Buaya putih beneran ya? kurang lebih 3 minggu. Oke, silakan. Iya. Mas. Harusnya lumayan aja ya. Iya, jadi ini areal ini masih sungai sebenarnya. Kalau zaman dulu masih luas, masih ke sana. Reklamasi. Iya, penyempitan.
Ini apa? Saya tanya ya, di ini apa? Ya, Sungai Ayung. Pasir tuh dari gunung. Ya, dari alam. Tapi kalau pas ombak besar, malah naik Naik ke bawah ke sana ya? bawa ke sana. Jadi di sini pas pertemuan antara air sungai sama air laut. Berarti payau. 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 Jadi secara alam yang berbeda, juga pertemuan antara alam itu. Iya, antara laut, Ya, iya. makanya radius ke sana otomatis kan sebagai sumber transportasi barat dermaga Iya. macam itu. Jadi biasanya di dermaga kan banyak pramugari cantik macam pramugari. Wede. Ternyata pramugarinya. Simbolnya beda dari. Saya cantiknya yang saya dengar. Itu masih kerajaan ya yang saya tangkap. Ini lebih dalam. Kemudian pasir ini tidak sebanyak ini waktu itu. Jadi ada beberapa erupsi yang terjadi, letusan-letusan yang kemudian juga mendangkalkan sekitarnya. Beberapa kapal itu dulu lewat sini, Mas. Ini secara real nyata. Jadi 600 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu itu lewat sini. Konsep dari sungai ini sendiri tidak kemudian untuk lalu lintas di air, tapi juga astral pun sama. Jadi menghubungkan antara laut dengan gunung. Jadi seperti kalau di Jawa itu kita ketahui biasanya lampor ya, yang kemerincing, kereta ya, kereta. Dan juga saya lihat dari Ibu Pantai Selatan, Ibu Ratu, itu kalau ada hajatan di atas, lewatnya juga sini. Dan tempat ini kemudian dahulunya sebelum dipakai ini, itu memang tempat yang disakralkan. Dan terkadang utusan-utusan dari keraton atau dari kerajaan itu transitnya di sini. Betul. Transitnya di sini. Bagi orang-orang yang suka spirit juga baik dari Jawa, dari Jawa Barat ada yang suka juga kayak bapak-bapak itu juga banyak itu dia juga orang Jawa Tengah, orang Jogja kalau nggak salah. Banyak yang datang, kadang kita tampung di sini pada melakukan spiritual di sini. Iya. Jadi di pura ini yaitu macam untuk ritual-ritual orang. Iya. Dia mengikuti macam suatu kepercayaan. Ngambil api nggak terbakar. Kalau di Bali namanya Ageni Gotra. Tapi biasanya yang nggak baik, walaupun spiritualnya, Itu tergantung orangnya masing-masing. Iya. tetap bisa juga dapat Ya, juga di sini. karena ya Kalau ada yang jaga kan biasanya sepanjang dia tidak mengganggu kegiatan orang lain, itu sah-sah saja. Anda bawa pisau kan bukan untuk seorang, kadang kan untuk motong, apalagi buah mangga di lagi matang-matang manis, mangga madu lagi ya, macam itu. Iya. Dan ini juga ini sih, Mas, Mbak, untuk mencari inspirasi juga cepat tempat ini menyerapnya. Jadi untuk seni-seni. Ya. Orang yang menyendiri itu alangkah baiknya ke sini dalam arti biar nggak dibisiki negatif untuk Betul. itu Terus terang sih. aja saya sendiri, saya akui, saya latar belakang juga dulu agak ngelaleng gitu istilahnya bahasa Balinya. Jadi suka ke tempat-tempat judian dan lain sebagainya. Begitu saya taubat, saya di tempat ini sehingga juga saya terpanggil dan kebetulan saya dikasih istilahnya macam mandat itu untuk melestarikan tempat ini. Jadi saya banyak dikasih hadiah di sini. Iya. Dalam artian bukan ini ya uang atau apa ya, tapi rezeki itu kan ketemu seperti hari ini, kesehatan. Baik kesehatan juga. Terus putra-putra yang cerdas, pintar, sehat. Betul. Itu Berupa maksudnya. lencana-lencana juga ada. Itu. Ini kenapa di sini ada jaring-jaring ini? Oh, di sini dulu taman burung. Oh, taman burung. Iya, taman burung sini. Gitu. Jadi masih sangkarnya. Burung-burung yang dilindungi lagi. Ji, Mahal. kalau ada kayak burung, ikan dan sebagainya, begitu taman ini ditutup, itu Ya. mereka dilepasin atau dibiarin aja di sini? Oh, untuk kayak buayanya itu dikembalikan ke habitatnya. Oh, dikembalikan. Oke. Oke. Yang punya konservasi itu. Kalau burung Kalau gitu? burungnya banyak yang dicuri. Oh, dicuri. Ya. Tapi dilepasin gitu, tapi dicuri orang. Ya, gitu? dicuri. Oke. Karena apa? Kan banyak juga waktu masa jedanya tidak dikasih pesangon. Apa aja yang ada itu diambil. Oke, sambil jalan ya. Ya, oke. Ini kenapa ada di tengah-tengah gini, Ji? Secara sentral ini kalau di Bali catur muka.
Apa tuh? Ada 4 segmen untuk melihat ke sana ke sini. Oh, Jadi masing-masing penjuru pertigaan pertigaan angin ini ada ya? yang menjaga gitu. I see. Iya. Ya. Ke sana kembali ke tempat tadi. Oh, mau Iya, sana. Di lingkaran. kamu muter ya? Iya. Nanti ketemu tempat. Udah mendung nih di sini. Masuk ke kanan kalau boleh. Boleh. Ini biar ada yang seni. Permisi. Iya. Wow. Kita ke restoran sekarang. Iya. Wow. Kita mau pesan bir Pak. Pesen duit. Ini kita berwisata. Wah, ini berat sekali ya. Iya. Restoran. Sini adalah restoran di bawah tanah dulu. Ya, jadi kalau mau pesan bir anak-anak boleh. Mbaknya bir atau apa? Spaghetti siapa? Ya, yang lapar silakan mau pesan di sini. Jadi ini tuh restoran Ji. Tapi rasanya beda banget ya. Di sini kayak nggak tahu ya apa logikaku, apa karena pohon, karena apa, atau emang ada yang lain. Tempat ini kemudian dihuni ini ya, karena ini pas di tengah, tidak ada kaitannya sama dulu ini sebenarnya apa, tapi sosok-sosok biasa Black Giant, jadi sosok tinggi, besar, berbulu, itu yang menghuni di sini. Dan kalau kita makin masuk ke dalam nanti kayak nyium bau ini ketela bakar, khasnya itu Pak, Ya, baunya. dulu kan sering dia bakar-bakar gitu di sini. Oke. Iya. Ada ini volunteer Mas Victor. Ini kita masuk, Kenapa? kenceng banget baunya. Bau ketela bakar kira-kira di dalam. Oh, saya sukanya beer testing aja. Nyalain tadi. Ya, Pak, itu Coba kita barengan sebenarnya nggak apa-apa kok. Cuma lampunya satu saja ya. Apanya satu? Lampu. Karena kita menghargai mereka juga. Oh, yang lampu satu aja ya, jangan dinyalain. Ini kan habitatnya, jadi kita bertamu gitu. Kita sini aja dulu nggak apa-apa. Nah ini masuk ke sini. Cuman ini soalnya mereka itu kan begini ya, dalam arti kita kan di depan tadi sudah habul minalam gitu. Jadi kasihan anak-anaknya yang masih kecil nanti tidak takut mereka tutup. Jadi kita nggak apa-apa sih masuk. Energi yang ada di sini itu netral dan ada beberapa tempat ya yang saya lihat tidak di sini. Dulu dipakai untuk kayak itu loh Mas, pacaran gitu loh. Ada tempat itu dan ditampakin sosok yang tinggi gede, matanya merah. Nggak suka gitu tempat ini dikotorin, dalam artian memang secara wujud ini kan tempatnya kotor ya. Cuman ini istana sebenarnya, rumah. Karena kalau ada seperti laki-laki perempuan mesum gitu, di alam mereka sana anak-anaknya nggak lihat nanti gitu. Jadi dikasih warning, jangan dipakai tempat ini untuk itu. Ibarat kata kalian nggak kuat nyewa hotel gitu, harus ke sini gitu. Ini mau naik bener. silakan. Cek. Oh langsung tembusannya sini. Ya. Ada jalan tembusnya. Ini kayak di Tomb Raider gitu. Iya sini. Namanya restoran bawah tanah kan. Iya atas bawah ya. Liatin apa gitu. Hello. Bus. Long time to my friend to make video. Yeah. Do you have bus here? Bus. Bus with the grass and everything? No? No. No? Because somebody told me there is a bus here. I'm looking for it. Bus But apa it's bus? not here. No bus around here, huh?
Ada cerita yang harus diluruskan juga sih. Ya. Nanti malam tapi Nyari bus. Kok ada pohon rubuh, nggak bisa lewat sana. Oh, Maunya kelilingkan gunung. iya, kita ke sana sih. dipotong ya? Itu kayaknya alami juga. Iya. Ini kan jalan di Tutup rubuh. Berarti nggak boleh lewat sini. Jadi kita ya kan, jadi saya ajak lewat sana. Oke. Monggo. Itu ini Mbak, ini blorong. Iya. Ya bukan, iya, menyerupai. Nanti malam aja ya. Aku bilang sama Mia tadi. Ya, nanti malam aja. Apa-apa sih? Ini blorong. Ada yang Kayak kayak ini gitu. Oh, di mana? Di tempat tadi? Yang di dekat kayak perangkaran Buaya, iya. Oh, Ya Om ya. Iya benar. Benar. Makanya Kita nih udah connecting diri. Kita udah iya banget nih makanya. iya, iya. Tapi nanti iya. Tapi biar kita nggak koneksi itu dulu karena aku bilang tak hemat buat nanti malam mau itu. Kita yang gampang-gampang. Gunung-gunungan. Ini yang Gunung Merapi. Ya. Gunung meletus buatan. Meletus buatan dulu. Gunung ini api. Baja di sana. Ada baja. Itu ya. Ini kayak yang di Tokyo itu tuh Mas dulu. apa? Yang hari pertama. Oke, Gara. Ini yang buat eksperimen. Oh, iya. Di taman itu. Taman iya tuh Mas ini. Kalau aku inget-inget gak pernah di Taman. mana begitu. Woi, ini yang perlu di Skabis. lewat dalam boleh. Oh, iya. Ini masuk tempat Frodo Baggins. Mending lewat sini silakan. Mbak daripada kecocok. Para hobbit. Silakan. Nanti bajunya robek. Kecantol ini ya Mbak. Mending kecantol janda. Mending kecantol janda daripada kecantol duri. Oke, kita break sementara di sini. Iya Pak, panggilnya Pak Haji ya. Aku ya Mas barang tadi. Nggak kebiasa soalnya. Iya apa itu? Ya, kita break sementara sambil Garuk-garuk. Nanti kita kasih waktu untuk garuk-garuk Ya, oh, dulu thank ya you. di sini ya. Nah, yang mau minum. Enggak, ya garuk-garuk dulu, garuk-garuk. Kita kasih waktu untuk garuk-garuk. Jadi, kawan-kawan, ini adalah tempat sirkulasi dari apa namanya waterfall yang ada. Jadi ada air terjun dari atas gunung. Jadi disembur ke sini, terus di center sama lampu-lampu warna-warni dari sana. Bayangkan. Konsepnya begitu, konsepnya. Jadi terjadi pelangi buatan, begitu kawan-kawan, luar biasa. Terus di sana ada roller coaster, ada orang-orang tempat permainan anak-anak dewasa juga. Di sana ada spa sama minum bir-bir yang buatan dari tempat kita tadi itu. Produksi itu dijual di sana. Di restoran di belakangnya itu juga. Dikelilingi restoran semua. Jadi di sini danau, tempat atraksi, tempat macam menu kegiatan yang sifatnya kayak pembentukan film gitu loh. Tempat ini kalau memang caranya masih menyentuh istilahnya melestarikan adat budaya, jadi melestarikan kaedah-kaedah, dibentuk kayak taman budaya, kayak museum, kayak halnya yang menarik kultur istilahnya budayawan, itu mungkin akan bertahan selamanya, tak termakan oleh waktu.
Tapi karena di setting semacam ini dan beliau tidak menghiraukan, istilahnya apa, mungkin dulu apa namanya model macam ya desainnya itu sudah di setting semacam ini, sehingga dia melawan alam. Jadi terjadilah miss ya dan kontras. Jadi segitu singkat sejarahnya. Jadi di bawah tempat jacuzzi, air di sini ditarik ke atas, disemurkan dari atas. Nah, sekarang tempat ini di bawah menjadi suatu ikon yang cukup populer juga dan ditempati oleh macam-macam yang auranya agak negatif. Jadi ini boleh dibilang adalah portal dimensi astral. Dan saya melihat juga ada beberapa orang begini aja, yang penting tasan benar atau salah yang saya lihat bahwasanya ada orang yang keserap itu secara ruh masuk kemudian hilang, atau jasadnya masuk gitu. Jadi apa ya? Seperti menyerap, Mas. Jadi ada seperti pintu jam segini mungkin belum bisa dilihat. Ya, modelnya seperti itu. Dan dulu ditutup ini jadi memang membuat tempat itu seperti itu gitu. Jadi mengumpulkan karena energi air yang besar ya. Dan yang saya tangkap satu hal lagi bahwasanya boleh dibilang feng shui-nya nggak cocok. Betul. Feng shui-nya. Oke, sedikit saya tambahkan. Itu adalah sangat benar sekali. Jadi sejarah yang membuktikan bahwa Taman Festival ini dulu adalah kesan tempat wisata yang sangat mewah ya. 23 tahun yang lalu. Tapi berangsur-angsur dengan berbagai macam kesaksian. Jadi sekarang kan sudah bukan istilah mewah, bukan wisata mewah, udah wisata alam, dan yang lebih terkenal kan angker. Itu hal sejarah membuktikan bahwa dulu ada berapa kesaksian seorang tamu Amerika, dia masuk jam 9 pagi. Masih aktif. Jadi dia keluar jam 4 sore. Dia tidak menemukan jalan. Jadi dia terbelenggu oleh alam yang berbeda. Sehingga tamu itu keluar, dia tanpa permisi langsung berangkat ke bandara, langsung pulang ke. Di sana dia bikin skrip bahwa tempat Taman Festival ini adalah tempat angker. Sejak itu masuk di YouTube bahwa Taman Festival Bali ini bukan taman mewah lagi, ada tempat yang angker. Sehingga sampai sekarang pun kita terpanggil ke sini bukan karena mewah, bukan karena tempatnya yang angker. Itu dua orang apa kabarnya tuh Ji, yang tadi tuh Ji? Bisa balik gak? Itu dari pagi juga udah, tapi like dia dalam keadaan enjoy tapi gitu, dan masih kelihatan. Itu hal yang kedua. Juga pernah anak kecil sempat sampai jam 3-an juga nggak pulang, akhirnya ketemu pulang. Dimensi waktu Mungkin dikasih jeda waktu sama yang alam yang berbeda ya. Begitu. Yang terakhir tamu juga macam tamu ini juga pernah, tamu seorang laki-laki masuknya juga pagi, sekitar jam 2 keluar. Itu pun dia kaget nemui saya. Kebetulan saya sambil sembahyang dulu jalan. Dia kaget, begitu kaget mungkin baru melihat saya. Sebelumnya dia yang lihat ya alam berbeda. Dia sempat ngobrol-ngobrol, oh begini luar biasa, good, very nice. Dia menceritakan singkat bahwa tempat ini luar biasa. Saya nggak pernah lihat di luar negeri, ya semacam itu. Akhirnya dia langsung juga pulang dengan keadaan dia keringet dan lain sebagainya. Karena ibarat kita bingung di jalan kan, nggak menemui arah kemana, macam itu. Jadi kita melihat saya itu semacam kasih sinar gitu. Saya ada menunjukkan jalan istilahnya. Baru dia tahu nggak ketemu. Nah, semacam itu. Mungkin dibilang sama Mas Aunya dulunya pernah sampai nggak dia bisa pulang Ya. sampai saat ini kemungkinan. Sehingga aura di sini menjadi sangat iya bisa ke dimensi lain atau kembali ke masa lalu bisa. Iya. Tapi waktu yang diberikan memang menurutnya kayak kita duduk di sini setengah jam, tapi itu seharian. Iya. Itu perbandingannya satu banding. Sama ini ya Aji ya, saya lihat juga waktu perancangan tata letak tidak memperhatikan arah mata angin juga. Dan nyun sewu kalau ini saya terlalu ini ya, konsep dari seperti apa ya, penataan dalam artian Dewata Nawasanga itu jika salah itu justru malah membawa malapetaka. Dia hanya pakai artikelnya tapi penempatannya tidak beraturan. Iya, penempatannya jadi kalau kita lihat kan air itu harusnya ada di mana. Ya, macam ini kayaknya mestinya di timur tapi dia letakkan sembarangan. Kebalik gitu. Jadi malah justru mengundang konsep
Ya. Energi negatif. Ya, ibaratnya kayak sampean pakai sepatu kebalik, apa nggak bikin jalan kesandung? Kesandung. Ya, macam itu dah. Ya. Macam Itu sih. Oke, Ya, silakan. kita masuk. Mari kita berwisata dengan gembira. Nggak apa-apa kalau sini, Mas. nggak apa-apa. Iya. Permisi. Ya. Iya. Boleh dilihat. Iya. Lol. Permisi. Tapi hati-hati ya. Kalau siang masih aman sih. Kalau malam. Ini sekalian kita survei jalan. Iya. Oke, selamat. Permisi, saya tidak mengganggu. Saya cuma bikin film aja. Ini turun bawah. Ya, hati-hati. Di sini ada kolam dulu. Ini ya, Cik, ya, yang ya. penyerotnya ya. Ya, betul. Iya, ini Ya. tulis. Ya, di sini dia sering kan mengadakan berikan layar monitor. Kalau ada apa dia ya, pada mungkin 2-3 tahun setelah dinyatakan tidak aktif, di sini orang sering bikin film. Oh, oke. Dan macam-macam. Pada saat dulu kan masih pakai ini, macam tarik film gitu. Dan sampai saat ini pun masih banyak saudara-saudara dari luar Bali, di Jawa, melakukan ritual macam ini, pakai kemenyan, pakai bukan cara Bali, ala Jawa lah. Iya, budaya Jawa, budaya kelihatan. Mungkin dia mohon berikan doa kepada leluhur, mungkin mohon sesuatu atau kehidupannya dalam kepasrahan. Dia berkomunikasi dengan leluhur. Iya. Sepanjang itu positif ya saya silakan saja. Iya, ini jadi gini Mas, ada satu cerita ya, bahwasanya memang benar dari Jawa ya. Ya Jawa Timur lah, masih dekat-dekat sama Bali. Melakukan itu jadi dapat wangsit Mas, dapat informasi atau wisik dalam mimpi untuk datang ke sini, bahwasanya ini dahulunya itu ada sumber juga Cik, yang memancar. Sumber dalam arti sumber ini filosofinya sumber kehidupan. Jadi orang itu yang datang ke sini dalam kepasrahan itu hutangnya banyak gitu gampangannya, dan sudah kepepet mau kemana, akhirnya menepi di sini berhari-hari gitu. Yang saya lihat pakai tikar, tidur-tiduran gitu. Dan kalau memang niatnya tulus ya, dalam arti tidak meminta uang yang tiba-tiba langsung jatuh, itu bukan, nanti akan dijumpai sosok peri cantik gitu. Karena tadi ada yang ini sih kadang memandang ke sana sosok perempuan, cuman bajunya itu kolosal, jadi pakai seperti kemben gitu, rambutnya panjang, tapi muda ya, usia 23-25 tahun. Dan beliau ini, walaupun tempatnya seperti ini, tapi yang saya rasakan, yang saya cium itu baunya bau bunga kamboja di sini. Betul. Kamboja itu. Dari para medium juga sempat saya tanya-tanya ya, sekedar kita komunikasi. Dia sering memang menemukan sosok seperti Masnya bilang, macam kayak bidadari gitu, bidadari cantik sebagai pakai mahkota itu. Ya kadang munculnya dari atas ini. Turun. Jadi auranya di sini adalah kesuburan, Dewi kesuburan. Dewi kesuburan ya. Jadi beliau bukan Dewi Sri tapi seperti Dayang. Iya. Jadi saya melihat ada konsep padi, kemudian ada konsep subur, itu bukan artian untuk keturunan, tapi subur itu pangan. Jadi orang itu sejatinya pangan, sandang, papan. Jadi pangan dulu, makan, baru sandang itu yang dipakai ya. Baru ketiga pangan, sandang, papan itu rumah. Jadi orang kalau sudah perutnya kenyang itu pikiran jernih gitu yang dimaksud. Jadi untuk bekerja bisa maksimal. Dalam artian orang kalau mau kaya ya bekerja, dalam arti bekerja serius, giat, menabung dan teliti. Karena itu menjadi peringatan Mas, bahwasanya hutang yang banyak itu uangmu untuk apa dulu gitu. Dalam mimpi biasanya datangnya seperti itu. Tetapi begini, kalau tujuannya ke sini negatif, sosok yang nampak itu berbeda. Iya. Yang akan kita ceritakan nanti malam. Oke, beberapa juga ada yang dari saya kan memang suka canda gitu. Ada yang beberapa teman yang suka bergelut di dunia judi. Ada juga mohon nomor macam itu. Mungkin yang dia temukan juga berbeda. Dia nggak mau berkomentar soal itu. Tergantung ya niatnya masing-masing. Macam-macam ini. Kembali ke orangnya. Iya. Jadi multi ini sih ya, multi tafsir. Iya, tafsir.
Nanti malam ketemu Ya. yang itu. Ya, kalau mau kesini. Iya, nanti. Karena yang ketemu ini cantik nanti malam siapa? Ya. Oh, oke. Banjir ya? Ya memang kolam bawahnya. Ini GL. Oh ini turun sini. Awas kebentur ya. Sakitnya nggak seberapa malunya. Terbentur keadaan ya, Mbak. Bentur kondisi. Terjerat apa? Terjerat hutang. Pinjol. Zaman hutang. Titik aji terangin. Tidak apa? Iya. Jelas. Yang udah mulai capek ngomong. Iya. Oh gitu ya. Air minum saya di sana. Iya, lidahnya. Oh, tadi aku juga mikir Aku tadi tak minum. Nggak jadi. Enggak, cuma refleks ada Ayo hitung anggota. Kelar ya. refleks. Itu bahasa halusnya. Beneran seru sih tempatnya. Refleks lihat yang bening. Nah ini awas kesangkut. Kecantol ya. Kecantol durian mau Mbak, udah keren. Jadi itu tempat mainan anak-anak astral, siluman ular itu juga main di sini. Dan apa ya sepanjang perjalanan ini sebenarnya kita rasakan tuh netral, jadi nggak ada apa-apa ya. Cuman dalam artian nggak tahu kalau nanti malam karena beberapa yang akan kita kisahkan itu berbeda-beda.